Sahabat sentuhan hati nurani, pikiran kita seringkali mirip dengan lentera di malam yang gelap. Saat kita sangat membutuhkan cahaya, kita cenderung menggenggam erat lentera itu, takut api kecilnya padam diterpa angin. Namun, sadarkah kamu, semakin kuat kamu menggenggam, semakin sedikit oksigen yang masuk. Dan alih-alih memberikan cahaya, lentera itu justru meredup dan akhirnya mati. Begitulah yang terjadi ketika kita menghadapi tumpukan hutang, bisnis yang terasa rungkat, dan masalah yang datang beruntun. Kita terlalu fokus pada kegelapan di luar sana, seperti besarnya angka hutang atau pahitnya kegagalan, sehingga kita lupa menjaga api ketenangan di dalam diri. Kita ingin bangkit, namun cara kita merespon masalah itu sendiri yang justru menjadi rantai yang mengikat kita. Kita mencari solusi yang besar dan instan, padahal kunci untuk membalikan keadaan itu bukan terletak pada perubahan drastis di luar, melainkan pada penemuan kembali satu dosa kecil yang sering terlupakan di dalam lubuk hati terdalam. Mari kita telaah bersama mengapa sebagian besar orang gagal bangkit dan bagaimana kamu dapat menjadi pengecualian yang berhasil membalikkan takdir. Ketika bahumu terasa berat, tidurmu tidak nyenyak dan dada yang terasa sesak, itu bukan hanya karena tekanan ekonomi, sahabatku. Itu adalah respon fisik dari peperangan yang terjadi di dalam isi kepalamu. Kamu sudah berusaha sekeras tenaga, bangun lebih pagi, bekerja hingga larut, bahkan mungkin sudah melakukan berbagai amalan spiritual. Namun mengapa hasilnya malah terlihat menjauh, seolah semesta sedang berkonspirasi melawanmu? Jika kamu pernah merasa demikian, sahabat, video ini akan membantumu membuka pola pikir spiritual baru agar kamu dapat melihat akar masalah yang sebenarnya. Mayoritas orang yang terjebak dalam lingkaran kegagalan dan hutang yang menumpuk sesungguhnya sedang melakukan satu kesalahan yang sangat halus, sangat kecil, namun memiliki dampak spiritual yang menghancurkan seluruh rencana hidup mereka. Mari kita mulai dengan sisi logisnya. Ketika kamu berada di bawah tekanan hutang atau kegagalan bisnis, otakmu otomatis mengaktifkan cara otomatis melindungi diri yang dikenal sebagai mode pertahanan atau fight or flight. Kondisi ini menyebabkan produksi hormon stres seperti kortisol meningkat drastis. Secara fisik, ini membuat kamu selalu waspada, cepat marah, sulit fokus, dan tidur terganggu. Secara mental, saat kortisol tinggi, area otak yang bertanggung jawab atas ide kreatif, perencanaan jangka panjang, dan kemampuan bangkit kembali alias resiliensi akan terhambat. Kamu mencoba memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pikiran yang sedang panik dan terdistorsi. Hasilnya bagaimana, sahabatku? Hasilnya adalah keputusan yang kamu ambil cenderung reaktif, bukannya proaktif. Inilah mengapa semakin kamu panik mencari uang untuk menutupi hutang, semakin banyak pintu rizki yang terasa tertutup. Sebab suasana hatimu bervibrasi memancarkan getaran ketakutan, bukan ketenangan dan keyakinan. Dosa kecil yang dimaksud dalam video ini adalah dosa yang menjadi pemicu 99% kegagalan, dan dosa itu adalah lupa bersyukur. Lupa bersyukur inilah yang menjelma menjadi kebiasaan mengeluh. Bukan pengeluhan yang besar, sahabatku, tetapi gerutuan halus yang menjadi background harianmu di dalam isi kepala. Ketika kamu hanya fokus pada apa yang tidak ada, seperti uang yang belum cair, hutang yang belum lunas, kegagalan di hari kemarin, kamu telah menodai nikmat yang sudah ada, yaitu kesehatan untuk bekerja, atap rumah untuk berteduh, atau kesempatan untuk bernapas. Fokus negatif ini menciptakan energi penolakan yang kuat di dalam dirimu. Ingat ini, sahabatku, di dalam ajaran spiritual manapun, fokus pada kekurangan adalah bentuk gubran atau pengingkaran, yang mana inilah yang secara otomatis mematikan aliran berkah di dalam hidup. Lao Tse mengajarkan prinsip Wu Wei atau non-aksi, dalam arti tidak memaksakan kehendak dengan kekerasan mental, namun sebaliknya, yaitu membiarkan aliran terjadi dengan memelihara kekosongan dan kepuasan di hati. Jika hati kamu penuh sesak dengan keluh kesah,
bagaimana mungkin berkah dapat menemukan ruang untuk mengisi? Sahabatku, sadarilah, ketika kebiasaan mengeluh ini menguasai dirimu, ia menciptakan perang batin. Dan secara spiritual, kamu ingin mendekat kepada Tuhan atau sumber kekuatan. Namun dalam waktu bersamaan, kamu terus-menerus menuduh takdir. Atau setidaknya, kamu merasa diri kamu tidak layak mendapat bantuan. Konflik internal ini sangat melelahkan, sahabatku. Tubuhmu lelah karena bekerja, dan hatimu lelah karena berprasangka buruk. Rasa lelah ganda ini membuatmu rentan terhadap sifat buruk lainnya, seperti cepat menyalahkan orang lain dan mencari pengakuan dari lingkungan. Yang mana pengakuan dari orang lain inilah yang seringkali mendorongmu mengambil keputusan finansial yang semakin buruk, yang hanya untuk sekedar terlihat sukses. Ingat baik-baik ini, sahabatku. Ketenangan sejati yang merupakan sumber dari hidayah atau petunjuk solusi ilahi, ini hanya bisa muncul dari hati yang damai, bukan dari hati yang sedang berteriak menuntut keadilan atau menuduh lingkungan sekitar sebagai penyebab kegagalan. Selain dosa kecil mengeluh, ada dosa kecil lain yang sering kita lakukan tanpa sadar, sahabatku. Namanya adalah mengizinkan manipulasi emosional masuk ke dalam ruang batin kita. Ketika kita terdesak dalam hal keuangan, kita menjadi target empuk bagi orang-orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri, atau skema cepat kaya yang justru menambah beban hidup kita nantinya. Bahkan dalam hubungan, tekanan hutang tunai bisa menyebabkan ikatan perih yang terjadi karena luka lama, yaitu sebuah situasi di mana kita menerima perlakuan buruk dari pasangan atau rekan bisnis karena kita merasa terlalu lemah untuk menolak. Kita membiarkan orang lain membuatmu meragukan kewarasan diri sendiri, alias gaslighting, hanya sekedar karena kita merasa berhutang budi atau tidak punya pilihan. Inilah mengapa penting sekali membangun batasan diri yang kuat. Hutang material yang sudah menumpuk adalah fakta masa lalu. Itu sudah di luar kendali kamu untuk menghilangkannya dalam sekejap. Namun, yang 100% berada di bawah kendali kamu adalah respon kamu hari ini, usaha kamu hari ini, dan kualitas niat kamu saat bekerja. Seringkali, orang yang sedang rungkat ini bisa menghabiskan 80% energinya untuk mengkhawatirkan 20% hal yang tidak dapat mereka ubah, seperti jumlah hutang, pandangan orang lain, penilaian orang lain, bahkan keadaan ekonomi global. Dan dia hanya menyisakan sedikit energi untuk 80% hal yang bisa mereka ubah, seperti menghemat pengeluaran kecil, mencari ide baru, bahkan mendekatkan diri pada Tuhan. Ubah sudut pandang dan pola pikirmu saat ini juga, sahabatku. Hutang itu bukanlah akhir dari hidupmu. Hutang bukanlah monster yang siap menerka dirimu kapan saja. Hutang itu sebenarnya adalah sebuah ujian yang sedang mendidikmu untuk lebih dewasa lagi dalam menjalani hidup. Untuk menghentikan lingkaran kegagalan ini, sahabatku, kita harus mulai dari lubuk hati yang terdalam. Ini tidak bisa kamu lakukan dalam keadaan pikiran yang sedang kacau balau. Kamu harus menyediakan waktu dalam hidupmu untuk duduk dan hanya terdiam. Terdiam hanya untuk sekedar merasakan aliran nafasmu yang masuk dan keluar lewat hidungmu. Nikmatilah itu minimal 15 menit saja dalam sehari, dalam waktu yang hening, di mana semua orang sedang tertidur lelap. Setelah itu, barulah kamu melakukan apa yang disebut melihat ke dalam diri, atau introspeksi diri secara jujur setiap pagi. Sebelum kamu mengecek saldo rekening atau notifikasi hutang, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang masih berfungsi dengan baik hari ini? List secara spesifik dan tuliskan dalam buku catatanmu, minimal 3 hal nyata. Misalnya, saya masih bisa melihat, saya masih punya 1 makanan tersisa, saya masih punya waktu 24 jam untuk berusaha. Langkah selanjutnya, terapkan pagar pelindung hati terhadap berita dan orang-orang yang hanya menyebarkan keputusasaan. Kurangi drama-drama dalam hidupmu dan fokuslah pada solusi.
Ubah total gaya bahasamu. Hentikan penggunaan kata-kata seperti tidak mungkin, saya bangkrut, atau nasib saya buruk. Dan gantilah kata-kata itu dengan kata-kata baik yang membangun dan positif. Sahabat sentuhan hati nurani, setelah kamu berusaha maksimal hari ini, kamu harus mempraktekkan jurus ikhlas melepaskan dari hasil akhir atas apapun yang kamu kerjakan. Kegagalan dalam hidup seringkali diperparah oleh obsesi kita terhadap hasil atau ekspektasi kita terlalu jauh dan tinggi. Kita selalu ingin utang segera lunas besok, atau hati ini harus dapatkan uang sekian. Hari ini harus sukses, atau kita ingin bisnis segera untung bulan depan. Obsesi ini menciptakan tekanan mental yang mencekik sahabatku. Lao Tzu mengajarkan bahwa semakin kamu memaksakan sesuatu, semakin jauh ia lari darimu. Cobalah ingat lagi di dalam perjalanan hidupmu, apakah selaras tentang apa yang dikatakan oleh Lao Tzu? Setelah kamu menanam benih, yaitu berupa usaha, doa, dan strategi, biarkanlah alam semesta dan waktu yang mengurus pertumbuhannya. Tugasmu hanyalah merawat, bukan menggali akarnya setiap hari, sekedar untuk memastikan apakah benih itu sudah tumbuh. Ketika kamu berani tidak menggenggam erat harapan dan ketakutan, maka beban di punggungmu akan berkurang drastis. Dan inilah yang otomatis membebaskan energi untuk berpikir lebih jernih. Ingatlah sahabatku, doa yang paling kuat bukanlah doa yang diucapkan di mulut sambil hati dipenuhi keraguan. Doa yang paling kuat adalah doa yang menjadi mewujudkan impian atau manifestasi melalui keadaan batinmu. Ketika kamu sudah ikhlas menerima kenyataan dan kamu sudah bersyukur atas apa yang ada, maka secara otomatis kamu menaikkan suasana hatimu sehingga dirimu bervibrasi ke tingkat penerimaan dan keyakinan. Pada frekuensi inilah bantuan dan solusi mulai mengalir. Jangan pernah meremehkan kekuatan iman dan keyakinan dalam proses bangkit dari hutang. Yakinlah bahwa masalah ini bukanlah hukuman, melainkan tahapan yang dirancang Tuhan khusus untuk meningkatkan kemampuan bangkit kembali dirimu dan kebijaksanaanmu. Semesta tidak menghukum. Semesta hanya merespon perasaan yang kamu kirimkan setiap detik. Dan responnya itu seringkali berupa pendidikan dan ujian. Sahabatku, dosa kecil yang paling mematikan adalah saat kita berhenti jujur pada diri sendiri. Maka dari itu, jujurlah mengakui, ya, saya melakukan kesalahan finansial, atau ya, saya terlalu gegabah. Pengakuan adalah langkah awal menuju penyembuhan dan mencegah orang lain membuatmu meragukan kewarasan sendiri. Berhentilah mencari kambing hitam. Ambil kembali kekuatanmu dengan bertanggung jawab atas situasimu. Setiap nafas, setiap magi adalah kesempatan baru yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki satu hal kecil dalam hidupmu. Bukan untuk semuanya, bukan untuk selesai seketika, tapi untuk belajar memperbaiki sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Bukan untuk selesai, tapi nikmatilah pelajaran yang ada di setiap gerakan dan langkahmu. Fokuslah pada perbaikan mikro. Ini adalah pertempuran jangka panjang yang dimenangkan bukan dengan kekuatan fisik atau modal besar, melainkan dengan ketenangan hati dan konsistensi spiritual. Ketika kamu berhasil membersihkan lubuk hati terdalam dari keluh kesah, otomatis kamu membersihkan jalan menuju rejeki yang lebih besar dan berkah yang lebih lapang. Ingatlah sahabatku, sebuah pipa ukuran besar bisa tersumbat oleh lumpur yang mengendap, dan lumpur itu menumpuk secara perlahan. Sama halnya aliran kehidupanmu, lambat laun hidupmu akan makin tersiksa jika sampah-sampah batin terus mengendap perlahan di dalam dirimu. Jadi, jika hari ini kamu sedang merasa di titik terendah, ingatlah, kunci untuk bangkit bukan sekedar melunasi hutang, namun melunasi hutang spiritual kepada dirimu sendiri, yaitu hutang ketenangan, syukur, dan keyakinan.
Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh kacamata pandang atau paradigmamu hari ini juga. Jangan biarkan dosa kecil berupa keluh kesah harian menghancurkan potensi besar yang Tuhan tanamkan dalam dirimu. Izinkanlah dirimu untuk merasa lega, untuk bernapas dalam-dalam, dan untuk melepaskan beban di pundak yang tidak seharusnya kamu pikul sendirian. Kamu bukan sekedar korban dari keadaan, kamu adalah arsitek dari masa depanmu. Sahabatku, ingatlah ini baik-baik dan jangan sampai lupa. Jika dompetmu sedang kosong, jangan khawatir. Itu bukan berarti kamu miskin. Itu hanya berarti kamu sedang berada di fase kaya pengalaman dan kaya hikmah yang sementara waktu tidak dapat diuangkan. Fokuslah pada pengalaman itu. Sampai di sini dulu video kali ini, sahabatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.